ekonomi kebanyakan yang paling buruk itu di kuartal 2, kuartal kita sekarang. Menunjukkan penurunan yang cukup tajam, yang tadi dibilang itu agak suram. Tapi kalau kuartal ketiga, kuartal keempat, second half of this year, kita sih ada kemungkinan bahwa momentum ekonomi sekarang ini udah mulai menunjukkan gejala-gejala lebih buruk dari tahun lalu, itu pasti. Tapi udah lebih membaik dibandingkan bulan bulan Mei, bulan April, apalagi bulan Maret. Apa yang bisa kita lihat sebagai gejala-gejala bahwa ini telah membaik dibandingkan bulan Mei atau periode yang sebelumnya? Memang kalau kita lihat dari data-data makroekonomi tradisional kayak GDP gitu kan agak lagging istilahnya. Udah kelewatan beberapa bulan kemudian baru dirilis. Jadi kita fokusnya ke yang istilahnya high frequency indicator yang menggunakan big data. Yang paling saya suka itu melihat Apple Mobility Report. Mereka mengumpulkan data-data agregasi driving directions. Kalau misalnya di negara-negara ASEAN, misalnya negara Vietnam itu udah mulai 100% mobilitas penduduk Ho Chi Minh City dibandingkan pada awal bulan Maret. Kalau Jakarta masih agak minim, tapi udah lumayan 60% pemulihannya. Apalagi di Bangkok, di Kuala Lumpur itu udah pemulihannya 80. Terus indikator untuk negara maju lain seperti Jerman, Australia, itu penduduk mereka itu udah ramai ke restoran lagi. Memang sama, lebih kurang daripada tahun lalu gejalanya, tapi untuk kedepannya momentumnya lumayan bagus. Terus kalau kita lihat sektor manufaktur, PMI untuk beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia pun memang lebih rendah dari 50, tapi untuk bulan Mei itu udah agak mulih dibandingkan bulan April kemarin. Oke, tanda-tanda awal bahwa perekonomian ini sudah mulai dalam proses pemulihan, apakah ini juga masih ada risiko dibayang-bayangi second wave? Seperti apa Anda menilainya, Pak Welian? Resiko second wave memang pasti ada. Kita lihat aja yang negara China yang kemarin bisa mengontrol sampai case-nya minim sekali. Sekarang kan ada kemungkinan second wave di Beijing, di capital city mereka, ibu kota mereka. Gara-gara salmon kayak atau gara-gara faktor lain kita nggak tahu. Terus di negara-negara bagian tertentu di Amerika, memang kalau negara bagian New York udah case-nya menurun, tapi negara bagian Texas, California, sama Florida ada gejala second wave juga. Tapi saya rasa untuk dampak dari virus ke ekonomi, second wave itu agak kurang. Soalnya penduduk dimanapun sekarang udah mengantisipasi lebih awal. Pemerintah pun telah melakukan beberapa aksi yang akan mencoba memulihkan ekonomi sebelum terjun lagi ke revenue yang kayak kita lihat itu bulan Maret, bulan April. Apalagi kalau dari bagian stimulus package, banyak negara yang sudah meluncurkan yang besar-besaran, termasuk yang Amerika dari segi fiscal stimulusnya pun lumayan tinggi, apalagi tambah lagi oleh support dari Federal Reserve.